Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Narto dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, Rombel K2, NPM 25010301449. Saya membuat video ini untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer. Di video kali ini saya itu disuruh untuk merombak artikel yang masih mentah menjadi artikel yang sesuai dengan pedoman skripsi Fakultas Ekonomi dengan ketentuan seperti di pedoman skripsi fakultas. Oke, di sini ada 5 soal. Nah, 5 soal ini itu tentang editing dan layouting artikel mentah. Kita tanpa berlama-lama, kita ke soal yang pertama. Soal pertama itu disuruh untuk menyisipkan 2 tabel dan 2 gambar disertai dengan judul caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Nah, di sini disuruh untuk menyisipkan daftar tabel dan daftar gambar. Kita cari terlebih dahulu daftar tabelnya, di mana di paling bawah. Sebentar ya. Nah, ini daftar tabel yang pertama. Tinggal kita salin saja, klik ini pojok kiri atas, klik, terus kita CTRL-C untuk menyalin. Habis itu kita ke paling atas. Paling atas. Nah, kita cari yang tabel 1, yaitu 1 menjelaskan tentang ringkasan ekonomi. Kita enter, itu kita CTRL-C. Tabelnya pun ada di sini. Terus disuruh untuk membuat keterangan ke caption tabelnya. Gimana caranya? Ini caranya. Pertama, untuk tahu keterangan tabel 1 kita salin terlebih dahulu. Kan tabel 1 ini menjelaskan tentang ringkasan ekonomi hijau. Kita salin sini ringkasan ekonomi hijau, kita salin CTRL-C. Nah, habis itu ke tabel kita klik kiri, terus klik kanan, habis itu insert caption, klik. Nah, di sini kita bisa new label kalau tulisan tabelnya tidak seperti ini ya, tidak 1.1. Kita klik new label, ketik tabel 1.1 sama seperti ini. Karena di sini sudah ada, kita tinggal paste ke judul tabel tadi. Kita paste saja CTRL-V. Tuh, sudah ada di sini ringkasan ekonomi hijau. Kita hapus titiknya, karena di sini R-nya kita ganti ringkasan hijau. Terus oke deh. Nah, menurut pedoman skripsi ini judul tabel tidak seperti ini ya. Nah, kita ganti gimana? Kita blok terlebih dahulu, klik ini untuk mengganti fontnya menjadi PNL, yaitu ukurannya 12. Ini kan miring, kita normalkan, klik ini. Habis itu warnanya hitam. Kalau ini masih beda warna, klik ini. Habis itu otomatis jadi deh. Nah, antara tulisan tabel dan tabelnya ini tidak ada space ya di pedoman. Caranya kita klik ini line and paragraph spacing, klik,
habis itu remove space after paragraph. Nah, jadi deh tabel 1 dan captionnya jadi. Tinggal kita ke tabel kedua, dimana di sini kita klik sini paling akhir, enter. Kenapa di sini bang tabelnya kenapa nggak di atas atau di tengah? Karena di pedoman tabelnya ada di sini, harus setelah kalimat tabel. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer kelas itu, kita disuruh untuk menyisipkan tabel setelah kalimat atau kata tabel 2 garis kembali, ini satu kalimat sampai akhir. Oke, kita ke tabel kedua. Tabel kedua, nah ini oke, kita salin, klik ini tadi, di situ ke atas ke tabel 2. Ini aja biar cepat. Tabel 2 mana tabel 2? Tabel 2 masih di bab 1. Tabel 2, nah ini. Klik sini. Habis itu CTRL V. Nah, terus kita kasih keterangan juga. Sama seperti tadi, klik kiri ini pojok kiri atas, kanan, insert caption. Nah, tadi kan tabel pertama 1.1 dan ini tabel kedua 1.2. Kenapa? Karena ini tabelnya ada di bab 1. Terus itu labelnya benar udah sama, nggak usah dilabel lagi. Terus ini judulnya kayak judulnya lupa. Ini penerapan ekonomi hijau di berbagai negara, tinggal kita cari aja artikel tadi, insert caption aja. Tinggal kita tempel CTRL. Terus oke, kalau masih di sini nanti kali ini enter, ukurannya 12 selesai. Tabel 2 selesai. Sekarang kita ke gambar. Nah, untuk gambar sendiri itu pun sama seperti pembuatan tabel ya. Gimana caranya? Begini caranya, kita cari gambarnya terlebih dahulu. Kita CTRL-C juga, kita copy juga gambar pertama. Klik kanan pada gambar, copy. Habis itu biar gampang ya, biar nggak CTRL-C gitu. Terus kita cari ke tulisan gambar atau kalimat gambar. Itu masih di bab 1 ya. Itu mana di bab 1 apa? Gambar itu mana gambar? Itu jadinya gambar 1 di sini kan. Kita tinggal enter, CTRL-C. Nah, di sini ganti gambarnya. Tinggal kita kasih keterangan gambar sama seperti tadi, klik kanan. Oke, bentar. Klik kanan, habis itu insert caption. Nah, di sini bukan tabel tapi gambar 1 titik. Nah, pakai ini 1.1. Habis itu keterangannya apa tadi? Ilustrasi dari ekonomi hijau. Biar gak capek ngetik, kita salin aja ya. Nih, kita salin dari ilustrasi aja, dari ilustrasi kita salin. CTRL-C, jangan sampai titik ya, karena di keterangan gambar tidak ada titiknya. Kita ke
ini kanan, ini captionnya. Habis itu ini tinggal kita spasi. Ke table sih gambar ya, maaf teman-teman nggak lihat gambar. Spasi CTRL. Nah CTRL tinggal kita. Oke, nah di sini teman-teman kalau gambar posisinya itu ada di below, kalau table itu above atas, below bawah nanti ya. Sama seperti tadi tinggal di blok, kalau diberi ganti PNR sama seperti tadi ya. Terus ini 12 ukuran fontnya, ini hilangin, terus ini remove space. Tuh nggak bisa sebentar ya, berarti ini di blok lebih dahulu sampai gambar, terus remove space. Nah tinggal enter aja. Nah gambar satu jadi, dan gambar dua seperti ini ya, seperti ini, sama tinggal kita salin aja kanan, copy ke atas. Nah ini kan tadi gambar satu, gambar dua di mana? Di sini. Enter, tempel kanan lagi, caption. Nah tidak ada keterangan. Wah lupa lagi teman-teman, maaf ya, ini kita cari dulu keterangan gambarnya. LMP gambar lagi kanan, insert, pasti udah deh. Jadi ya kita ganti seperti tadi ya, ini hitam 12 dari penyanyi 12. Habis itu CNR blok dari bawah ke atas, hapus, remove space after paragraph. Sudah daftar gambar dan tabel pun sudah disisipkan di artikel. Nah di soal kita itu disuruh juga mana ya nih, dua tabel dan dua gambar ini bisa disisipkan dan juga diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Jadi kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar. Oke, kita akan membuat daftar tabel dan gambar. Nah di sini kita akan membuat daftar tabel dan gambarnya terlebih dahulu, karena instruksi nomor 1 kita disuruh membuat daftar tabel dan isi. Sebentar. Otomatiskan kita pakai daftar gambar. Ini caranya awal satu. Di sini tinggal kita ketika insert blank page, otomatis ada halaman baru dua kali ya, karena itu buat kata. Yang pertama itu daftar tabel. Garis LR ukuran 14 karena double.
webnya lag. Nah habis itu kita ke table of figure. Ini tab figurnya kita hilangkan karena ikut pedoman. Terus karena table ya kita bebas ada titik. Jadi di sini daftar obligasi, daftar gambar. Sebentar, enter teman-teman. Di sini kita ke daftar gambar ya. Kita blank dokumen dulu. Di sini insert. Nah, di sini daftar gambar. Kita temahin blok bold ukuran 14 TNR. Nah, sama seperti tadi ya, enter. Reference, terus ke insert table of figure, tab figurnya none. Ini ganti gambar, insert. Oke, jadi daftar gambar. Nah, karena nomor 1 sudah jadi, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 ini disuruh untuk mengatur pengaturan bab, subbab, dan subbab dengan metode multi-levelis dan menunjukkan daftar isi. Dan di sini kita akan mengatur bab, subbab, dan anak subbab serta daftar isi. Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita pergi ke home, habis itu ke ini font-fontnya. Nah, di sini kan ada heading 1, heading 2. Gimana untuk memunculkan heading 3? Kita ke style ini, ke klik kanan, option, all style yang tadinya recommended menjadi all style. Udah, habis itu oke deh. Nah, di sini pasti akan ada heading lainnya. Gimana munculin heading 3? Tinggal kita ke heading 3, klik ini, terus update heading 3 to selection. Jadi dia ada heading 3 di sini. Tinggal kita edit lihat headingnya. Pertama dari heading 1, klik kanan, modify. Habis itu ini menjadi TNR. Ini ukuran 14 karena betul. Ini hitam, ini bold, dan ini biar rapi. Terus ukuran formatnya paragraf. Nah, terus before ini untuk spacing beforenya 0 aja, afternya 12. Untuk line spacing ini single, bab single nggak. Di sini di tengah, maaf ya teman-teman, agak melek tengahnya, agak di tengah. Klik oke. Nah, di situ heading 2 sama, klik kanan, modify. Ini TNR tapi ukurannya 12 karena ini bukan judul, bold, hitam. Ini biar rapi. Di situ format, paragraf, line spacingnya double. Untuk before afternya ini nggak usah disetting terlebih dahulu, tidak apa-apa. 1,5 double. Oke. Ini bab heading 2 kan. Oke. Terus heading 3 modify. Ini ganti TNR 12 bold. Dia bold. Ini benar otomatis. Ini habis itu format paragraf, ininya double. Baru di setting. Oke. Nah, habis itu kita ke define multi-levelis. Ini habis itu define multi-levelis, klik ikuti kursor ya. Terus kita ke
heading 1 ini paling atas, ini ganti heading 1 heading 1 levelnya level 1. Di sini kita ketik bab, kasih itu number cell Romawi, ini follow number with Latin aja udah. Di situ kedua, di sini no style kita ganti heading 2 level 2. Ini untuk formatting number kita klik include level number from 1, itu titik, itu number style pakai angka. Gimana biar angka semua, kita centang legal style numberingnya. Nah, untuk follow number with ini space ya. Nah, ini space. Nah, habis itu yang untuk ini kurang titik, sorry kurang titik. Nah, untuk heading 3-nya sama, ini heading 3 level 3. Terus ini kosong kan, klik ini level 1 titik, klik lagi level 2 titik, terus baru number style angka, habis itu titik lagi, klik ini lagi titik. Nah, legal biar angka semua ini. Nah, udah ini 1 2 3 untuk bab sumber dan bab tinggal oke deh. Nah, gimana akan dilakukan? Nah, untuk memunculkan daftar isi di sini kita blank dokumen terlebih dahulu ya, buat daftar isinya nanti blank dokumen. Nah, nanti daftar isinya akan di sini nanti ya, di paling atas. Oke, kita ke bab 1 terlebih dahulu. Bab 1 ini kita ke home pakai heading 1. Bentar, ada error ini sepertinya. Level 3 ya. Ini word saya error teman-teman sepertinya. Ini level 2. Padahal settingannya sudah pas ya. Sudah lewat. Oke, tuh. Nah, akhirnya. Nah, di sini bab 1 kita pakai bab 1. Habis itu ini hapus saja. Hapus saja teman-teman, baru melek. Nah, ini kan masih sejajar. Kita tinggal shift enter. Nah, buat ini atas bawah. Nah, karena di pedoman ini harus kapital semua, tinggal kita ini blok. Habis itu AA yang 2 ini agak dia kecil, klik uppercase. Udah. Nah, untuk jarak antara ini sama ini pakai double yang 2. Nah, udah. Terus nah, ini kan juga ini tanda tanyanya itu saja, tanda tanyanya. Dan ini sebab dari 2 hapus. Terus nah ini heading 3 ini tinggal hapus. Kenapa di sini? Nanti kalian akan tahu ya. Nanti ini bakal pindah ke di sini. Nggak boleh di sini sebenarnya. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini saya melakukan manual yang untuk mengganti setiap bab, subbab dan anak subbab. Kita skip saja. Oke, di sini saya sudah membuat bab, subbab dan anak subbab, karena di artikel ini cuma sampai bab 3 dan subbab dan anak subbabnya juga sampai 3. Kita disuruh buat apa? Ya, daftar isi. Kita ke atas terlebih dahulu yang blank dokumen tadi. Di sini tinggal pakai heading 1. Pakai heading 1 kita hapus, terus kita ketik daftar isi. Kira ke tengah ini ya.
konten. Nah di sini karena di sini entah kenapa nggak ada titik-titiknya, kita buat sendiri ya custom table. Ini yang biru ini use hyperlinks non-aktif. Habis itu kita modify terlebih dahulu top 1. Ini menggunakan TNR biasa 12. Habis itu ratain ini. Oke. Top 2 juga modify TNR ini. Kok nggak bisa kepencet ini laptop, kenapa ya? Terus habis itu oke. Top 3 modify ini nomor 12. Oke. Nah di sini ya, kita lihat format paragraf dari top 3 ini 1,5. Nanti yang kita oke ini kita oke aja terlebih dahulu. Ini sudah ada daftar ID-nya. Sekarang untuk daftar tabelnya juga kita pakaiin heading 1 ya, karena ini judul juga. Hapus tengah, ini juga daftar gambar heading 1 hapus tengah. Oke, ini nomor 2 berarti kan sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 kita disuruh untuk mengatur margin, spacing, alignment, dan nomor halaman pada Word sesuai pedoman skripsi fakultas yang berlaku. Oke, pertama kita akan mengatur marginnya terlebih dahulu. Untuk mengatur margin kita masuk ke layout, terus kita klik margin, custom margin. Nah di sini di pedoman skripsi FE untuk top left-nya itu 4 cm dan bottom right-nya itu 3 cm. Kita ganti ini 4, ini 4, ini 3, ini 3. Sebentar. Oke. Nah di sini margin sudah selesai. Habis itu kita mengatur spacing antara paragraf. Nah di sini kita akan mengatur manual ya teman-teman, karena di sini ada table. Jika kita mengatur di fontnya langsung, otomatis tabelnya ikut keganti. Kita manual ya, dan kita blok paragraf ini sampai sini, jangan sampai tabelnya. Klik kanan, habis itu kita ganti fontnya jadi TNR, ukurannya 12. Nah untuk mengatur Friesland agar menjorok, kita klik kanan lagi, habis itu paragraf. Nah di sini untuk spesial kita ganti Friesland. Nah untuk line spacingnya double ya. Untuk alignmentnya kita ganti 65. Oke. Nah di sini sudah rata kiri kanan. Di situ kita blok lagi kalimat ini. Kita manual ya. Sama seperti tadi. Di sini pakai font aja. Ini double, terus ini justified, terus spesialnya Friesland. Nah ini sudah kan di situ.
ke bawah juga sama seperti ini. Dan untuk spacing ini udah selesai, untuk jaraknya double ya. Dan di sini kita disuruh untuk memberikan nomor halaman. Nah, caranya gimana? Gini caranya. Kita pertama ke paling atas sini di bab 1. Kenapa nggak di daftar isi? Karena daftar isi ini tidak ikut tidak terkena next page karena ikut halaman persetujuan. Kenapa halaman persetujuan tidak ada? Yaitu nanti kena spoiler nanti. Oke. Jangan lupa ya. Untuk next page kita ke mana ya? Bentar. Ke layout, habis itu ke break kita. Nah di sini kita cari next page, ada next page, klik next page, tinggal space aja. Nah sudah. Dan di sini kan sudah itu di next page kan. Nah tinggal tiap babnya di next page ya, tiap bab di next page. Habis itu bab 3 next page juga. Nah setelah membuat section bridge dari bab 1 sampai bab 3, kita membuat nomor halaman. Caranya gimana? Gini caranya. Kita ke bab 1, habis itu kita klik 2 kali di sini. Nah di bab 1 ini untuk butuh header dan butuh footernya, link previews-nya itu dimatikan ya teman-teman. Ini mati, footer juga mati, tapi different sama show-nya ini masih nyala. Untuk bab 2 nya di sini kita klik 2 kali, link to preview, dan ini nyala. Ini jadi nggak usah diubah ya, ini diubahnya bab 1 saja dari bab 1. Nah udah kan. Nah untuk membuat nomor halaman, kita ke bawah sini, kita klik 2 kali, type number, bottom, terus yang ke number 2. Dan di sini kan masih 5, kita ganti tuh jadi 1. Caranya check number, format, add 1. Oke. Nah di sini kan masih kosong. Nah di sini kliknya di sini. Dan karena bab itu di bawah dan lainnya selain bab itu di atas. Check number, top, terus pilih yang nomor 3. Nah udah ada ini bakal ikut ke bawah. Bab 2, coba di bab 2 ya. Nah bakal ngikut. Nah untuk penomoran halaman pun sudah jadi. Nah di nomor 4 ini kita itu disuruh untuk membuat halaman dummy untuk covernya, buat cover halaman pengesahan dan lembar persetujuan, dan juga atau ulang daftar isinya, yaitu di update ya. Oke, kita langsung ke paling atas ke daftar isi. Nah di sini kan untuk cover halaman persetujuan dan pengesahan itu kan di atas ya. Caranya gimana? Caranya ke insert, habis itu blank page. Nah di sini ada halaman kosong, kita buat sampai 3 kali blank page. Sekali lagi ting. Nah terus kita buat cover lah di sini, cover, ketika cover. Nah karena cover itu tidak ada di sini, kita tinggal ganti aja ini menggunakan style yang berbeda. Semisal pakai style ini, nah kan otomatis hilang ya. Tuh ada lagi tuh, hilang ya otomatis. Nah tinggal kita ganti aja ini ukurannya 14, terus ini TNR bold.
terus kita tengahin. Nah, untuk cover sudah jadi. Di situ kita ke yang kedua, yaitu halaman persetujuan. Halaman persetujuan ini nggak usah diapa-apain karena ini ikut header 1, harus masuk di sini. Habis itu halaman lembar pengesahan. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita edit daftar isinya. Gimana caranya? Gini caranya, tinggal kita blok daftar isinya, klik kanan, habis itu update file. Oke. Ke sini, ke nah, karena halaman daftar isi ini sudah diupdate, kita ke sini, ke table. Ini table ya, udah tabelnya mana ya tabelnya. Nah, di sini untuk table itu untuk halamannya dibuat menjadi landscape karena agar table ini muat banyak. Sekiranya objek setup, kita klik terlebih dahulu, sebentar, kita klik dahulu objek setup landscape. Nah, di sini ganti aja ukurannya level 4, baiknya 3, sesuai pedoman saja. Ini this point forward. Oke. Nah, di sini kan ikut, tinggal kita normalkan saja. Klik sini, text setup, portrait. Nah, di sini pasti otomatis berubah, kita ganti juga 3. Terus ini this point forward, agar yang berubah dari gambarnya ke bawah. Sudah. Nah, untuk yang ini juga sama ya, dilakukan sama seperti yang atas tadi. Di sini kita klik tadi mana, quick setup landscape normal. Ini enggak usah ding, sorry, ini ganti 4, ini 3, terus itu display forward. Nah, kita normalkan sini. Nah, ini sudah selesai untuk pengerjaan nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5 kita disuruh untuk mencari 5 referensi dari Google Scholar, lalu lakukan citasi dengan Mendeley. Setelah itu buat daftar pustaka dan atur ulang update daftar isinya. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari 5 artikel di Google Scholar dan dimasukkan ke file artikel ini. Karena artikel ini daftar pustakanya itu masuk ke daftar isi. Oke, untuk membuat itu artikel baru, kita pergi ke insert, templates, maaf saya ngatur banget soalnya, blank. Nah, habis itu kita cari artikelnya di mana, di Google Scholar. Kita pergi ke Chrome. Nah,
terserah mau cari artikel apa aja. Nih, oke, kita akan cari artikel yang berkaitan dengan mata kuliah kita tadi, dan juga tadi tentang artikelnya aja, penghijauan ada apa ya, ekonomi hijau misalnya. Hijau. Nah, tinggal kita klik, kita download artikelnya. Nah, di sini ada download, kita klik download, kita download, kita namain aja artikelnya biar tidak bingung. Ekonomi hijau Indonesia. Nah, habis itu kita ke wordnya lagi, ke word. Habis itu kita ke reference, open Mendeley. Habis itu kita cari artikel yang telah kita download tadi, dimana kita klik add ini untuk mengimpor dokumen yang kita download, file yang kita download tadi. Nah, ini ekonomi hijau, klik 2 kali. Nah, yang sudah ada di sini nih, analisis variabel ekonomi hijau, kita klik, kita klik, kita cari satu paragraf saja untuk kita masukkan ke artikel. Misal di metodologi, di sini nih, penelitian ini kita tahu CTRL-C. Nah, kita lalu masuk ke wordnya, begitu kita pastekan CTRL-V. Setelah dipaste, kita cari citasinya. Untuk mencari citasi, kita klik insert citation, habis itu ke go to Mendeley. Nah, di sini tadi artikelnya yang ini, kita klik. Nah, terus di sini ada tulisan site, kita klik. Nah, sudah deh, ada citasi di artikel pertama. Untuk artikel-artikel selanjutnya juga seperti itu ya teman-teman, kita skip agar langsung 5 artikel. Nah, setelah semua artikel sudah disitasi, tinggal kita membuat daftar pustaka. Gimana caranya? Gini caranya, kita ke insert, blank page lagi di bawah di sini, tinggal kita ketik daftar pustaka. Nah, daftar ini memakai style tab 1 ini. Ini kita hapus, kita tengahkan, kita enter. Nah, untuk membuat daftar pustaka, kita ke reference, terus insert videografi. Ya. Sudah ada daftar pustaka pun sudah muncul di sini. Nah, setelah daftar pustaka jadi, tinggal kita update daftar isi, kita ke atas. Nah, baru klik kanan, update file. Oke. Akhirnya dari
soal 1 sampai 5 pun selesai. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video penyelesaian tugas ujian akhir semester mata kuliah Applikom untuk semester 2 kali ini. Kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya mengalami sakit ringan ya di bagian ini itu sariawan tapi di sini, jadi saya untuk artikulasinya memang agak susah karena ketahan di sini, kesenggol sakit sekali. Maaf melanjut. Kemudian yang dapat saya sampaikan dalam pengerjaan tugas kali ini, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.